Apoteker Eka Wurihandayani, Master of Public Health. Saya dosen tetap Prodi Farmasi Program Sarjana di Universitas Muhammadiyah Gombong. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan terkait mata kuliah yang saya ampu, yang sesuai dengan bidang keahlian saya, yaitu mata kuliah Farmasi Sosial. Mata kuliah Farmasi Sosial ini ditujukan untuk mahasiswa Farmasi Program Sarjana semester 6 dengan kode mata kuliah SFR 236 yang berbobot 2 SKS. Perkuliahan diselenggarakan dalam 16 kali pertemuan, yang mana pada 10 kali pertemuan itu dilakukan tatap muka di kelas yang dilakukan selama 100 menit. Sedangkan 6 kali pertemuan dilakukan mahasiswa langsung di lokasi atau langsung terjun ke masyarakat untuk mencari kasus permasalahan yang berhubungan dengan kefarmasian. Contohnya dalam pengelolaan obat di rumah tangga dengan menggunakan pendekatan project based learning. Mata kuliah Farmasi Sosial ini membahas terkait tentang aspek sosial dan perilaku yang berhubungan dengan pengelolaan obat di masyarakat, baik dalam hal penyimpanan maupun penggunaan obat, dan pelayanan kefarmasian yang berhubungan dengan kesehatan di masyarakat yang biasanya dilakukan pada tingkat rumah tangga. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL Prodi pada mata kuliah ini meliputi CPL 4, CPL 5, CPL 7, dan CPL 8 yang telah tertuang dalam RPS dan telah tervalidasi oleh Koordinator Bidang Ilmu, Ketua Program Studi, dan Gugus Mutu Prodi. Setelah menyelesaikan perkuliahan Farmasi Sosial ini, mahasiswa diharapkan dapat mencapai hasil pembelajaran antara lain memahami konsep terkait dengan farmasi sosial, memahami teori perilaku kesehatan, dapat menganalisis masalah kesehatan, dapat mengembangkan solusi untuk menyelesaikan masalah kesehatan, dan mahasiswa dapat bekerja sama dalam tim serta dapat mengembangkan komunikasi mereka pada saat melakukan kegiatan di masyarakat. Dalam proses pembelajaran mata kuliah ini terdapat 3 komponen utama, yaitu delivery, interaction, dan assessment. Pada komponen delivery, materi perkuliahan ini terdapat dalam rencana pembelajaran semester yang disediakan melalui sistem e-learning yang dapat diakses dan diunduh oleh mahasiswa. Selain itu, mata kuliah ini juga diselenggarakan dengan sesi presentasi interaktif yang secara tatap muka untuk mempresentasikan hasil analisis kasus dan solusi yang dikembangkan. Materi yang disampaikan juga dilengkapi dengan berbagai media pembelajaran, seperti ada video, kemudian referensi digital, kuis interaktif, serta dokumen pendukung lainnya. Pada komponen interaction, komunikasi dua arah antara dosen dan mahasiswa difasilitasi melalui diskusi dan tanya jawab. Pada komponen assessment dalam mata kuliah ini mencakup penilaian formatif yang meliputi kuis, tugas, proyek individu maupun kelompok, serta penilaian sikap dan keterampilan sesuai dengan RPS. Selain itu, dilaksanakan pula asesmen sumatif berupa ujian tengah semester tanpa adanya ujian akhir semester, karena penilaian akhir semester difokuskan pada hasil proyek yang dikerjakan mahasiswa dari hasil kegiatan proyek based learning. Referensi yang saya gunakan dalam mata kuliah ini terdiri dari berbagai sumber yang relevan dan kredibel. Di antaranya adalah buku-buku para ahli yang membahas secara khusus tentang farmasi sosial. Sebagai bentuk penguatan materi, saya juga mengintegrasikan hasil-hasil pengabdian masyarakat saya ke dalam pembelajaran sehingga mahasiswa ada gambaran tentang kasus atau masalah kefarmasian yang ada di masyarakat serta cara menyelesaikan masalah tersebut. Baik, berikut adalah video proses pembelajaran pada mata kuliah Farmasi Sosial dengan materi pada pertemuan ketiga, dengan materi peran farmasis dalam pelayanan promosi dan kesehatan di masyarakat. Mari kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar teman-teman hari ini? Alhamdulillah ya. Teman-teman, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, kita berdoa dulu ya. Berdoa dipersilahkan. Ya, berdoa selesai. Teman-teman, hari ini kita kuliah yang pertemuan ketiga terkait dengan mata kuliah Farmasi Sosial ya. Tujuan jadi judul untuk perkuliahan hari ini itu adalah peran farmasis dalam pelayanan promosi kesehatan atau Prokes. Nah,
capaian pembelajaran untuk mata kuliah itu sendiri, harapannya nanti teman-teman itu dapat memahami peran teman-teman besok jadi farmasis itu dalam pelayanan kesehatan yang ada di masyarakat. Nah, salah satunya apa? Teman-teman dapat memberikan promosi kesehatan. Ya, jadi tujuannya setelah teman-teman belajar mata kuliah hari ini yang pertemuan ketiga ini terkait dengan judul peran farmasis dalam pelayanan Promkes, itu teman-teman tahu, oh ternyata nanti itu saya itu berarti bisa memberikan Promkes, ya kan, di tempat kerja saya dengan cara apa? Nah, itu nanti akan kita sampaikan di mata kuliah hari ini. Ya, sedangkan prodi sendiri itu memiliki tujuan juga. Kenapa kok materi itu ada? Tujuannya ternyata ingin agar teman-teman besok itu dapat mengidentifikasi aspek sosial dan perilaku yang diperlukan dalam pelayanan kefarmasian. Sebelum saya masuk ke materi, apa yang teman-teman ketahui terkait dengan promosi kesehatan? Silahkan Mbak. Setahu saya promosi kesehatan itu penyampaian informasi terkait dengan kesehatan, Bu. Oke, baik. Ya, betul. Jadi memberikan informasi yang terkait dengan kesehatan, ya, karena harapannya besok teman-teman akan menjadi seorang farmasis yang bukan hanya memberikan obat saja, tetapi pada saat memberikan obat juga pasti akan memberikan informasi terkait dengan kesehatan. Ya, kita coba lihat ya terkait dengan materinya. Nah, Promkes atau promosi kesehatan menurut WHO itu adalah upaya untuk meningkatkan kesehatan melalui sebuah intervensi atau berbagai intervensi sosial dan lingkungan yang berdampak positif untuk meningkatkan kualitas hidup serta dapat untuk mencegah penyakit tanpa harus menggunakan pengobatan atau perawatan terlebih dahulu. Jadi dengan adanya informasi, ya, kita itu tidak harus dengan obat langsung misalkan, enggak, tetapi dengan cara pencegahannya itu juga sudah dikatakan melakukan apa ya namanya intervensi. Jadi misalkan kita tahu informasi bahwa penyakit DB itu penyakit DB itu bisa dicegah dengan cara melakukan bersih-bersih di rumah misalkan, biar nggak ada nyamuk kayak gitu. Nah, kan jangan sampai kita terjangkit dulu terus diobati gitu kan. Nah, maksudnya seperti itu. Jadi di situ melakukan intervensi, ya, intervensi dengan cara melakukan bersih-bersih kayak gitu ya. Nah, untuk meningkatkan kualitas hidup. Nah, tujuan dari promosi kesehatan di sini yaitu dapat meningkatkan kemampuan baik individu, ya, keluarga atau masyarakat agar mampu hidup sehat dan dapat mengembangkan upaya kesehatan yang bersumber pada masyarakat serta terwujud lingkungan yang kondusif. Jadi, di sini tujuannya itu untuk meningkatkan kemampuan. Dengan adanya Promkes itu kan informasi yang diberikan kan bisa jadi kepada individu sendiri, tetapi bisa jadi untuk orang lain atau bisa jadi untuk masyarakat, ya. Sehingga seandainya misalkan promosi kesehatan ini diberikan untuk individu itu, maka dia dapat meningkatkan kualitas hidup untuk dirinya sendiri juga, kan begitu. Nah, peran farmasis di sini, jadi kita sudah masuk ya, kayak tadi secara umum ya, secara umum. Jadi secara umum Promkes itu ada 5 kegiatannya tadi itu. Terus sekarang peran farmasis dalam Promkes di sini, farmasis itu bisa sebagai health educator. Maksudnya di sini sebagai pendidik kesehatan yang mana dapat memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat, ya, termasuk kepada pasien mengenai penggunaan obat yang benar. Ya, bagaimana cara mencegah penyakit dan bagaimana cara pola hidup biar kita pola hidupnya lebih baik sehingga tidak sakit kayak gitu. Ya, ruang lingkup untuk promosi kesehatan bagi farmasis itu pertama terkait dengan penggunaan obat yang rasional. Jadi di sini seorang farmasis itu dapat memberikan edukasi yang benar terkait dengan penggunaan obat, ya. Kemudian yang kedua, seorang farmasis juga dapat melakukan pencegahan penyakit dengan cara misalkan ada orang mungkin datang ke apotik, dia itu cerita terkait dengan anak saya nggak mau divaksin misalnya. Nah, itu seorang farmasis itu harus memberikan informasi, edukasi terkait dengan vaksin kayak gitu. Vaksin itu kenapa kok nggak mau kayak gitu kan? Kenapa alasannya kok nggak mau diberi vaksin kayak gitu? Nah, kan nanti kan digali tuh, ya kan terjadi diskusi di situ.
Nah, di situ nanti farmasis itu bisa memberikan edukasi lebih baik putrinya atau putranya ibu kayak gitu kan, diberikan vaksin, atau mungkin ibu sebaiknya itu melakukan vaksin karena vaksin itu kan tujuannya kan untuk mencegah kayak gitu, biar tidak terjadi penyakit, atau mungkin biar kalau misalkan kita terpapar itu penyakitnya tidak terlalu berat kayak gitu. Nah, itu kan edukasi seperti itu perlu diberikan kepada pasien atau kepada masyarakat yang misalkan pada saat kita kerja di apotik kayak gitu, kita berikan edukasi hal seperti itu. Kemudian yang ketiga terkait dengan gaya hidup sehat. Di sini gaya hidup sehat itu ya berarti terkait dengan diet, olahraga, atau misalkan berhenti merokok ya. Nah, ini juga perlu diedukasikan. Jadi orang itu misalkan sudah minum obat, tetapi kalau misal gaya hidupnya itu tidak tidak berubah, otomatis kan dia juga sakitnya juga bisa jadi nggak sembuh-sembuh kan kayak gitu, atau malah semakin parah, sehingga hal tersebut harus dikondisikan juga oleh seorang farmasis. Kemudian yang keempat terkait dengan manajemen penyakit kronis. Ya, di sini manajemen penyakit kronis itu berarti seorang farmasis itu harus bisa manajemen, maksudnya memberikan edukasi terkait kepatuhan ya, misal kayak penyakit diabetes, hipertensi, asma itu kan pengobatannya kan rutin ya, nggak boleh putus gitu. Maksudnya putus mungkin boleh, tetapi kan rutin. Jadi kalau misalkan dia nggak minum, takutnya nanti gula darah naik. Kalau misalkan dia nggak minum, takutnya tensinya juga naik. Jadinya kan harus konsisten. Nah, pada saat pasien itu lelah, pasien nggak mau minum obat, nah dari farmasis itu memberikan edukasi kayak gitu, sebaiknya minum obatnya itu patuh gitu ya. Terus yang kelima terkait dengan kesehatan reproduksi. Di sini terkait dengan kesehatan reproduksi itu seorang farmasis itu harus bisa memberikan edukasi terkait dengan penggunaan obat KB. Kemudian strategi promosi kesehatan. Ya, bagaimana kita melakukan strategi promosi kesehatan? Pertama dengan cara melakukan komunikasi langsung. Ya, kayak tadi yang saya sampaikan, kalau misalkan pasien datang ke apotik, kemudian pasien cerita bahwa saya dan anak saya belum divaksin misalkan. Nah, itu kan kenapa digali kayak gitu kan. Nah, itu bisa dengan cara diskusi dengan pasien. Kemudian memberikan konseling. Ya, konseling terkait dengan penggunaan obat ya. Obat misalkan paracetamol. Kalau paracetamol diminum sehari berapa kali, teman-teman? Paracetamol, penang. Berapa? Per 8 jam. Oke, per 8 jam berarti sehari berapa kali? 3 ya, berarti kan 24 dibagi 3, jadi sehari 3 kali ya. Nah, itu diberikan edukasi kepada pasien. Bapak nanti minum paracetamolnya sehari 3 kali, jangan sampai ini ya Pak, jangan sampai lewat misalkan waktunya, atau mungkin jangan sampai lupa. Itu diedukasi kepada pasien. Kemudian media edukasi bisa berupa leaflet, brosur, bisa berupa poster informasi, bisa berupa video edukasi. Ini yang teman-teman pasti sering sering mengetahuinya. Kemudian yang ketiga, program khusus di sini. Ada penyuluhan kelompok dan melakukan screening kesehatan. Kalau penyuluhan kelompok di sini, seorang farmasis itu bisa melakukan kayak kumpul mengelompokkan grup diskusi kayak gitu, grup diskusi misalkan 4 orang, misalkan 4 orang tersebut sakit terkait dengan misalkan asma, kemudian mereka itu baru pertama kali menggunakan obat asma. Kan obat asma ada yang semprot ya, ada yang dihirup ya. Nah, gitu kan, ada yang dihirup. Nah, itu diedukasi jangan sampai salah ya. Atau mungkin terkait dengan penggunaan tablet ya. Tablet itu kan teman-teman tahu nggak, ada tablet yang lepas lambat, ada yang tablet itu salut film, ada yang tablet itu yang biasa sehingga ada yang boleh digerus, ada yang nggak boleh digerus. Itu perlu diedukasi ya. Nah, itu bisa membuat sebuah kelompok khusus, itu bisa. Kemudian screening kesehatan. Di sini screening kesehatan misalkan pada saat pasien datang berobat ke apotik, atau mungkin beli obat ke apotik, terus dia beli obat amlodipin misalkan. Amlodipin itu untuk obat apa? Hipertensi. Nah, berarti kan kita bisa mencatat tuh pasien A, datang ke sini ke apotik, tulis nih kena hipertensi gitu kan. Berarti kan kita bisa men-screening dari situ. Ada berapa pasien yang datang ke apotik kita yang terkena penyakit hipertensi, itu bisa dilakukan. Kemudian media digital. Nah, ini bisa website, bisa media sosial atau aplikasi mobile. Terus, nah, pembuatan perencanaan penyuluhan kesehatan di sini kita jadi nanti ya kan, karena kita kan promkes ya, maksudnya kita belajar terkait dengan hari ini kan belajar terkait dengan promkes kan, farmasis ya, farmasis. Jadi
kita juga bisa membuat perencanaan penyuluhan kesehatan. Itu caranya bagaimana? Dengan cara menetapkan tujuan dari penyuluhan kesehatan, dengan cara menetapkan tujuan, kemudian menentukan sasaran. Jadi sebelum kita memberikan penyuluhan kesehatan atau memberikan edukasi atau memberikan informasi terkait kesehatan, kita harus tahu sasarannya dulu. Jangan sampai salah sasarannya. Ya, sasarannya terkait misalkan edukasi edukasi terkait penggunaan obat. Itu di-share-nya menggunakan HP misalkan menggunakan media online HP. Nah, sasaran yang datang itu mbah-mbah, kira-kira mereka bisa nggak menggunakan HP itu? Tidak bisa. Nah, makanya jadinya perlu ada sasaran yang jelas, ya. Kemudian tingkat sosial ekonomi, adat istiadat, sama keyakinan. Ini seandainya misalkan ada tujuan atau ada hal-hal yang memang spesifik yang akan diberikan. Kemudian yang ketiga, menyusun materi atau isi penyuluhan. Jadi materinya apa juga harus spesifik. Yang keempat, penentuan jenis alat peraga. Ya, jadi menggunakan alat peraga apa sehingga kita bisa melakukan edukasi dengan baik. Ya, informasi terkait dengan kesehatan kalau misalkan tanpa menggunakan alat media kan takutnya malah tidak tersampaikan sehingga dia tidak merubah perilaku dia, ya, yang harusnya biar dia itu patuh misalkan menggunakan obat karena tidak ada medianya atau misalkan tidak ada contohnya, jadi dia itu tidak bisa atau tidak patuh dalam penggunaan obat. Nah, kemudian penentuan jenis alat peraga di sini, ya. Fungsi alat peraga, fungsinya itu bisa untuk meningkatkan ketertarikan sasaran penyuluh, kemudian yang kedua bisa menjangkau sasaran yang lebih luas, yang ketiga mengurangi hambatan penggunaan bahasa. Jadi khawatirnya ada bahasa misalkan mungkin Jawa, Sunda, tapi kalau misalkan medianya itu semuanya bahasa Indonesia, pastinya mereka akan paham. Kemudian mempercepat penerimaan informasi oleh sasaran, dan yang kelima meningkatkan minat sasaran untuk menerapkan isi pesan kesehatan dalam perilaku kesehatan. Jadi harapannya itu mereka itu dapat tertarik, kayak gitu, tertarik untuk mereka berperilaku sesuai dengan apa yang sudah didapatkan terkait dengan informasi kesehatan. Nah, penentuan jenis alat peraga di sini ya ada dua, yaitu bisa media visual sama media pendengaran di sini. Kalau yang visual berarti bisa berupa PowerPoint ya, bisa berupa poster ya, bisa berupa leaflet ya atau brosur begitu. Sedangkan kalau yang alat peraga berupa pendengaran ya berarti terkait bisa lewat apa? Lewat radio. Kalau TV berarti dia dua ya. Kalau televisi ya visual sama audio ya. Tapi kalau misalkan radio kan memang fokus ya lebih ke audio. Nah, teman-teman di sini pernah nggak mendengarkan terkait dengan informasi kesehatan yang ada di radio? Pernah ya, meskipun zaman sekarang ya, karena kan zaman sekarang tuh banyak kan main HP ya, tapi radio sering mendengarkan juga ya berarti ya. Oke. Nah, ini pembuatan media poster ya. Poster itu ternyata ada caranya ya. Caranya itu ada 7. Pertama itu dengan cara menentukan informasi yang akan disampaikan. Jadi pada saat membuat poster itu kita harus menyiapkan informasi yang mau disampaikan. Kita memberikan informasi apa? Nah, kalau misalkan karena informasi ya. Jadi kalau misalkan kita ingin memberikan informasi terkait dengan misalkan cara pembuangan obat. Cara pembuangan obat ya, obat kalau sudah misalkan obat expired kan, obat expired, bagaimana cara buang obat expired itu? Apakah langsung dibuang? Tidak, ada caranya. Nah, berarti kan di situ desainnya itu harus memberikan informasi yang disampaikan. Poster di sini itu adalah poster cara pembuangan obat yang benar. Ya, berarti kan harus jelas. Makanya di situ menentukan informasi yang akan disampaikan. Yang kedua, mendeskripsikan informasi melalui bentuk ilustrasi dan desain yang mewakili isi informasi. Jadi harus ada gambarnya, mungkin ada tong sampah, mungkin ada keran air, atau mungkin ada tanah kayak gitu ya, atau mungkin ada wadahnya, itu harus disebutkan. Kemudian yang ketiga, menyampaikan informasi dengan menggunakan huruf, warna, kata yang mencolok dan kontras. Jadi harus warnanya kontras ya, merah dengan apa, kuning atau mungkin hijau ya, itu harus kontras. Terus mengurangi atribut desain yang tidak mewakili isi pesan. Jadi jangan sampai jangan sampai desain itu
malah ada kurang atau lebih, jadi disesuaikan dengan informasi yang akan disampaikan. Yang kelima, menggunakan ilustrasi sederhana sesuai dengan sasaran poster. Yang keenam, menggunakan huruf, ya, jarak antar huruf, bentuk dan ukuran disesuaikan dengan ukuran poster yang dirancang, jadi harus sesuai dengan posternya. Yang ketujuh, lakukan uji coba poster. Nah ini sebelum poster itu kita sebarkan, kita lakukan uji coba dulu. Ya, harapannya jangan sampai nanti sudah diterima kemudian dibuang. Jadi kan ada tuh, pernah kan mendapatkan poster cuma diambil terus dibuang gitu. Nah itu harapannya jangan seperti itu. Jadi ada pas dibaca, menarik ya kayak gitu. Jadi ada rasa ingin membaca gitu ya. Oke, nah itu tadi membuat poster. Nah ini membuat leaflet. Kalau membuat leaflet itu ini pertama juga sama, menentukan tujuan, ya, tujuan dari pemberian leaflet itu ke siapa. Kemudian tujuan yang akan dicapai setelah membaca leaflet. Jadi setelah membaca leaflet itu tujuannya apa? Misalkan tadi cara pembuangan obat kita buat leaflet, berarti tujuannya agar orang yang baca itu tahu cara membuang obat, ya. Terus yang ketiga, tentukan isi materi secara singkat, ya, materi jangan panjang lebar, jadi harus singkat. Terus yang keempat, mengumpulkan data ilustrasi tentang subjek yang akan disampaikan. Jadi data-data misalkan pembuangan obat, ternyata di Kebumen itu banyak obat dibuang asal, ya, berarti kan itu kan harus ada ilustrasinya. Mungkin berdasarkan informasi dari pemerintah ternyata membuang obat sembarangan di wilayah Kebumen itu banyak kayak gitu. Nah itu makanya dibuat sebuah leaflet, harapannya orang yang baca itu mau merubah perilakunya sehingga dia tidak membuang obat sembarangan. Tapi obat yang udah ED, ya, bukan obat yang masih bisa diminum, ya, tetapi obat yang sudah ED. Nah itu bagaimana cara membuangnya. Terus yang kelima, membuat garis-garis besar penyajian pesan. Yang keenam, menyusun draft akhir, ya, bagaimana membuat draft akhirnya. Kemudian yang tujuh itu uji coba, sama, ya. Jadi setelah media kita buat itu harus diuji cobakan. Terus, nah ini contohnya, contoh poster sama leaflet, ya. Ini contoh cara penggunaan obat tetes telinga. Jadi pakai tetes telinga itu nggak langsung kayak gini, nggak, tapi kepalanya dimiringkan dulu. Nah berarti kan di sini kan tujuannya itu cara menggunakan obat tetes telinga, ya. Jadi kan harus jelas di sini. Nah ini leaflet di sini bagaimana cara penggunaan obat yang baik, cara menggunakan obat yang benar. Ternyata ada nama pengertian obat, aturan pakai, waktu minum obatnya gitu ya. Bagaimana obat sirup, obat tablet. Nah, itu disampaikan. Jadi, informasi yang kita dapatkan, berarti kan tujuan dari leaflet ini setelah baca ini orang jadi tahu kan bagaimana cara minum obat yang baik. Kan gitu. Kalau yang ini berarti kan dengan poster ini orang tahu cara menggunakan tetes telinga. Nah, informasi ini kan berarti kan ini untuk siapa? Ya kan, sasarannya untuk siapa? Untuk pasien misalkan, untuk orang yang kena orang yang datang ke apotek, atau misalkan orang yang datang ke puskesmas atau mungkin klinik yang sakit telinga kayak gitu kan. Nah, dengan dia melihat poster ini kan dia akan memperagakan gitu. Oke. Begitu teman-teman untuk materinya. Nah, nanti ini ada tugas yang mau saya berikan kepada teman-teman. Teman-teman nanti akan saya beri tugas untuk membuat poster dan leaflet. Tugas ini nanti tugas individu, ya, tugas individu yang mana tugasnya ini nanti akan teman-teman buat. Ini semua total ada berapa teman-teman? 30 ya. Nanti dibagi 2, 15 itu buat leaflet, 15 buat poster. Nanti bisa didiskusikan. Jadi nanti ada presentasi ya hasilnya, poster sama leaflet. Kayak gitu di pertemuan selanjutnya ya. Nah, kemudian untuk tema poster di sini tentang obat analgesik. Ya, teman-teman kan tahu obat analgesik itu obat apa? Obat nyeri, ya. Jadi obat nyeri. Nah, jadi tema posternya terkait dengan obat nyeri. Karena apa? Di sini banyak di masyarakat itu menggunakan obat nyeri. Nah, harapannya poster sama leaflet ini bisa memberikan edukasi kepada mereka, memberikan informasi terkait dengan penggunaan obat nyeri, sehingga masyarakat itu tidak sembarangan, ya kan, menggunakan obat nyeri. Nah, untuk pembuatan poster sama leaflet ini, teman-teman nanti cari judul ini,
gambaran tingkat pengetahuan suami medikasi analgesik di Apotik Ngijo Kecamatan Rowokole Kabupaten Kebumen. Cari ini, kemudian nanti silahkan teman-teman lihat hasilnya, kemudian dibaca, cari yang kurang. Ya, kira-kira masyarakat itu kurang apa di situ? Misalkan, oh ternyata kurang terkait dengan pengetahuan suami medikasi. Berarti apa yang bisa kita berikan edukasinya? Oh ternyata terkait dengan misalkan edukasi cara minum obatnya, aturan minum obatnya. Nah itu yang dibuat edukasi oleh teman-teman kayak gitu. Kalau di poster, kalau di leaflet ya berarti mungkin aturan pakainya dan sebagainya gitu ya. Nanti silahkan untuk dibuat. Oke, begitu teman-teman. Untuk materi hari ini ada yang mau ditanyakan? Izin bertanya nggih Bu, perkenalkan saya Rafid Nur Akram. Tadi kan sudah dijelaskan ada beberapa media nggih Bu. Saya ingin bertanya, apa sih perbedaan antara poster dan leaflet itu? Terima kasih. Poster dan leaflet, oh ya, bedanya begini Mas. Kalau yang terkait dengan poster, ya poster itu biasanya dalam bentuknya itu besar. Ya, nah di situ memberikan informasi terkait dengan tadi kayak misalkan cara-cara penggunaan penggunaan tetes telinga. Nah kalau enggak misalkan cara penggunaan inhaler, kalau enggak cara penggunaan insulin, dibuat poster misalkan kayak gitu, itu bisa ya. Kalau tadi satunya lagi apa Mas selain poster? Leaflet. Kalau leaflet itu, kalau poster tadi bentuknya besar tapi kalau leaflet itu bentuknya biasanya kecil, masih panjang biasanya, terus nanti dia tuh bisa dilipat-lipat ya, dilipat-lipat. Jadi contohnya kalau yang seperti ini, nah ini kan berarti berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya kan? Kan dia kan nanti kan bisa itu ya, satu kertas itu bolak-balik kayak gitu. Nah kalau poster ini satu kayak gini ya, bedanya seperti itu. Oh ya, saya juga lupa tadi tidak membawa contohnya ya, jadi teman-teman menanyakan hal itu, tapi udah bisa dipahami kan teman-teman? Oke ya, terima kasih sekali teman-teman. Ada yang bertanyakan lagi? Cukup? Oke, ya sudah. Terima kasih teman-teman. Hari ini alhamdulillahirrahmanirrahim kita sudah selesai ya untuk pertemuan ketiga hari ini. Nanti untuk absensi akan saya masukkan ke simak ya. Nanti ini hadir semua ya untuk hari ini. Baik, nanti akan saya absensi. Kemudian jika tidak ada pertanyaan, kita akhiri untuk perkuliahan hari ini dengan baca hamdalah bersama. Terima kasih, saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian video rekaman proses pembelajaran untuk mata kuliah farmasi sosial yang dapat saya sampaikan pada program studi farmasi program sarjana di Universitas Muhammadiyah Gombong. Video ini disusun sebagai salah satu syarat dalam penyusunan dokumen pernyataan diri dosen atau PDD dalam rangka unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau UKT-PT. Semoga video ini dapat menjadi bahan pertimbangan yang baik dalam proses penilaian sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.